Ekonomi dan keuangan menjadi salah satu program yang ditawarkan para calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta dalam debat Pilkada Putaran 1 yang digelar Jumat akhir pekan lalu, dan salah satunya program bantuan langsung tunai oleh Agus Yudhoyono, penciptaan UKM dan lapangan kerja oleh Sandiaga Uno, dan juga sasaran kartu Jakarta Pintar diperluas oleh Basuki Cahayapurnama. Untuk membahas program para pasangan calon gubernur dan wakilnya, hadir bersama saya pengamat ekonomi dari Indef, Eni Sri Hartati, yang juga sekaligus sebagai salah satu panelis dalam debat kandidat Jumat pekan lalu. Selamat sore Mbak Eni. Sore Mas Aryo. Mbak Eni, sebagai panelis, apa masukan pertanyaan krusial dari Anda di bidang ekonomi terhadap 3 pasangan calon Jumat lalu? Ya, sebenarnya tidak spesifik ya. Jadi kita 4 panelis ini menjadi tim perumus untuk yang menentukan ke semua pertanyaan yang disampaikan oleh Moderator. Mbak Ira, termasuk juga termasuk merumuskan bagaimana rule of game selama perdebatan berlangsung. Baik, kita bahas satu persatu. AHY dianggap hanya menjiplak apa yang telah dilakukan oleh sang ayah, Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. BLT menjadi dana tunai keras yang akan dibagikan ke masyarakat Jakarta jika ia terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta kelak. Catatan kritis dari Indef, dari pasangan AHY dan Silviana Murni seperti apa, Mbak? Ya, jadi ini semuanya nanti jadi terkesan. Karena kenapa munculnya terkesan? Karena memang waktunya sangat terbatas. Dalam 2 menit ini membutuhkan memang kecerdasan tersendiri ya untuk menyampaikan hal yang begitu kompleks untuk dipersingkat gitu. Nah, akhirnya orang yang ditangkap tuh kesannya. Jadi kesannya programnya Mas Agus lebih banyak yang crash program gitu, dan ini mengingatkan kembali apa yang dulu dilakukan oleh Pak SBY gitu. Pak SBY ketika BLT juga menjadi BLT tidak sepenuhnya berhasil karena adanya pemotongan-pemotongan di tengah jalan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Apakah crash program seperti ini bisa akan terulang jika memang AHY tetap melaksanakan dana tunai keras kepada masyarakat? Jadi titik krusial dari crash program itu persoalan utamanya memang database, Mas Aryo. Jadi bagaimana sasaran ini tepat gitu kan, atau program ini tepat sasaran kalau database-nya benar-benar valid. Nah, padahal ini yang menjadi persoalan kita sampai hari ini. Termasuk juga di DKI, sekalipun sudah ada IKTP sekalipun, tetapi data kependudukan kita masih carut-marut. Pilkada aja masih bermasalah terus gitu kan. Nah, ini menunjukkan memang dukungan data, prasyarat utama wajib untuk keberhasilan program ini memang masih menjadi tanda tanya besar. Nah, kedua, secara konseptual, crash program ini kan memang ada spesifikasinya. Jadi kalau misalnya masyarakat terbawah yang memang betul-betul membutuhkan jaring pengaman, memang tepat untuk crash program gitu kan. Tetapi kalau masyarakat ini sebenarnya masih mampu dioptimalkan produktivitasnya, sebenarnya yang dibutuhkan mereka bukan cash program. Baik. Nah, mungkin program-programnya Pak Ahok ini lebih tepat gitu kan. Baik, kalau kita bicara soal AHY, apakah menurut Anda sebagai salah seorang panelis kemarin Jumat lalu, apakah masuk akal ataukah memang susah untuk diwujudkan saat ini? Enggak, kalau masalah realistis atau tidak, ini kan tergantung goodwill. Karena nanti pemerintah ketika yang sudah terpilih, ini kan mempunyai otoritas kebijakan apa yang akan diambil. Nah, ini tergantung goodwill-nya. Kalau Mas Agus dan Bu Silvi meyakini bahwa cash program itu mampu menyelesaikan persoalan ketimpangan di Jakarta, maka dia akan berjuang untuk meyakinkan DPR kan gitu. Nah, ini akan menjadi satu keputusan politik anggaran di DKI. Tadi bukan masalah realistisnya, tetapi sejauh mana efektivitas dari program itu menyelesaikan problem yang ketimpangan di DKI. Baik, kalau kita berbicara soal paslon nomor 2 Pak Ahok dan juga Pak Jarot, dari Indef catatannya seperti apa, Mbak Eni? Ya, jadi memang kalau ditanya apa yang akan dilakukan dan program-program konkret apa yang dilakukan, pasti Pak Ahok yang paling jago karena sudah 3 tahun melakukan itu gitu. Tapi pertanyaannya pertama tentu, apakah data-data yang disampaikan itu betul-betul valid gitu kan? Artinya keberhasilan dari program-program tersebut benar nggak dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan? Salah satu yang menjadi sorotan adalah soal angka kemiskinan di DKI Jakarta. Benarkah jumlahnya menurun ataukah stagnan? Yang pasti kita kan merefernya data yang resmi ya, dari Pak. BPS stagnan. Jadi memang kecil 3,55 kalau nggak salah, tetapi data itu stagnan. Sementara provinsi-provinsi yang lain walaupun penurunannya
sangat lambat menurun. Artinya apa yang dilakukan oleh Pak Ahok dan Pak Jarot di masa kepemimpinannya saat ini tidak sepenuhnya berhasil untuk mengurangi angka kemiskinan di ibu Ya kota. kalau melihat dari data itu interpretasi data itu begitu gitu kan. Jadi tetap dari dibandingkan tahun kemarin berhenti di 3,55 gitu. Nah, sementara ketimpangan memang menurun dan seluruh Indonesia kan memang menurun gitu kan di 2016 walaupun sebenarnya penurunannya itu 0,0 karena untuk nasional itu kan 0,4 sekian, 3 sekian itu kalau dibulatkan menjadi 2, di belakangnya itu juga masih 0,4. Kalau kita bicara soal ketimpangan atau Gini rasio, ini menjadi sebuah ironi yang tidak berkesudahan di ibu kota. Di ibu kota ini ada orang yang paling kaya di Republik ini, tapi juga mungkin ada orang paling miskin yang ada di Republik ini. Dari amatan Anda terhadap apa yang ditawarkan oleh Pak Ahok dan Pak Jarot, bisakah mereka untuk mengurangi jurang antara si kaya dan si miskin dengan apa yang mereka tawarkan pada Jumat pekan lalu? Nah, kemarin itu lebih ke teknis, artinya ke teknis dengan bagaimana menyapa si papa ini dengan berbagai macam kartu-kartu kan. Tetapi persoalannya ini kan terletak kepada dominasi kekuatan aset, dominasi kekuatan pemodal. Jadi sekalipun ini dikasih saweran terus, tetapi kalau dominasi ini tidak ada satu goodwill untuk menghentikan, ini tetap saja yang terjadi nanti yang dibutuhkan tetap harus disawer terus gitu kan. Nah, itu yang mungkin nanti masuk ke idenya paslon 3 ya, bagaimana membuat satu kolam ini juga kondusif gitu. Sekarang kita lihat Mas Aryo, betapa konkretnya penetrasi pemodal yang menguasai dari hulu ke hilir. Betul. Bahkan termasuk sekarang fenomena retail modern. Jadi hampir dalam radius, aturannya kan sudah ada sebenarnya, radius sekian kilometer baru boleh ada retail satu dengan retail yang Faktanya lain. tidak gitu kan. dalam radius sekian kilometer, tapi sekian ratus meter, bahkan ada yang berhadapan ekstrimnya bersamping-sampingan. Iya, makanya ini kan bagaimana pemerintah daerah bisa mengantisipasi ini, bagaimana ini bisa menjadi penyerap gitu kan, atau menjadi lintah darah buat toko-toko kelontong yang menjadi hak ekonomi rakyat kecil. Artinya sejauh gitu ini kan. Pemerintahan Ahok dan Jarot belum bisa melindungi kepentingan masyarakat kecil. Jangankan melindungi, membiarkan. Jadi kan ini izin ini berkembang sebegitu masifnya, ini kan nggak ada tindakan law enforcement dari pemerintah daerah. Gitu. Kita masuk ke paslon nomor 3. Program Anies dan Sandi dianggap konseptual, hanya bagus di atas kertas, tapi mungkin tidak bisa dilaksanakan secanggih atau seindah mungkin. Jadi itu seperti apa yang mereka tulis di atas kertas. Betul. Jadi memang sebenarnya itu menurut saya juga kekesan lagi gitu kan, karena sebenarnya program OKOC itu kan konkret ya, artinya misalnya one kecamatan, one center untuk entrepreneurship. Tetapi sayangnya memang kemarin Mas Anies sama Mas Sandi tidak menjelaskan secara konkret apa peran dan juga mekanisme yang akan dilakukan melalui OKOC itu, sehingga ini mampu menjadi katalisator ataupun menjadi jembatan para industri kecil ataupun juga pelaku usaha mikro kecil ini memanfaatkan center itu gitu kan. Nah, ini yang lupa dijelaskan atau mungkin memang konsepnya belum jadi kan, jadi masyarakat bertanya-tanya gitu. Tapi ide itu sebenarnya menurut saya ini ide-ide yang konstruktif dan kreatif gitu. Tapi apakah Pemda punya uang untuk melaksanakan program OKOC itu? APBD JKI itu 70 triliun. Artinya tidak ada masalah ya, Mbak? Sebenarnya jadi program apa yang dianggap prioritas itu kan nanti yang akan menjadi fokus dari pemerintah daerah. Jadi dari anggaran yang ada itu bisa difokuskan kalau memang program itu dianggap efektif gitu. Baik Mbak Eni, terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami di iNews Petang.